Dunia wa din. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita untuk bisa menjawab apa-apa persoalan yang menimbulkan ragu-ragu, menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Pertama, berkenaan dengan mengapa di dalam Al-Quran itu ada dua perintah. Perintah untuk klasifikasi orang beriman, wasabiqu, berlomba-lombalah kamu di dalam memperoleh ampunan dari Tuhanmu. Dua, istighfar untuk orang takwa. Dengan kita mengkaji ini, mudah-mudahan semakin kita rasakan, ya. Dan sebab itu dua hal ini Nabi mengatakan bahwa sungguh beruntung seseorang yang mendapati catatan amalnya banyak istighfar, ya. Karena istighfar itu perlu saya ingatkan kembali, tidak lepas dari zikir, sebagaimana kita uraikan bagaimana proses zikir, ya. Dari surah Al-Imran ayat 190, siapa itu orang ulil albab, zikir, tafakur, kemudian dia mengambil kesimpulan dan sebagainya. Jadi istighfar itu tidak lepas dari proses yang sama, karena istighfar itu sebetulnya zikir, gitu. Kita ini sebetulnya hidup kita ini berzikir. Ada yang formal, ada yang dibakukan, ada yang tidak, ya. Mari kita lihat surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid itu surah ke-57, halaman 540. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum. Berlombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu. Wa jannatin 'arduha, dan surga yang luasnya seperti kardis sama'i wal ardh, bumi dan langit. Jadi di sini langitnya selapis saja. Kalau dalam surah Al-Imran ayat 133 itu langit berlapis-lapis. Kalau di sini satu lapis saja, ya. U'iddat lilladzina amanu billahi wa rasulih, untuk disediakan bagi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha, itulah karunia Allah. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Jadi ayat ini suruh kita berlomba-lomba. Kalau di dalam surah Al-Imran suruh kita bersegera. Kalau berlomba-lomba itu artinya masih banyak orang, ya. Masih banyak orang. Jadi dari banyak orang itulah kita berlomba-lomba. Kalau banyak orang masih dalam
kategori dosa-dosa yang dilakukan kebanyakan orang begitu ya. Maka di ayat sebelumnya kita kalau melihat satu ayat, kita lihat ayat sebelumnya dan sesudahnya. Dari situ tergambar ya, walaupun tidak dinyatakan, itu kelebihan Al-Quran itu. Kalau kita kan dinyatakan, kalau kita mengarang satu narasi antara satu dengan lainnya dihubungkan, itu terhubung dengan narasinya. Kalau Al-Quran tidak, memerlukan perenungan ya, sehingga kita bisa melihat hubungannya itu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu, ketahuilah kalian. Kalau ada i'lamu itu merupakan hal yang penting. Hal yang penting. Annamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia itu ada 5 tingkatan yang kita akan lalui. 5 tingkatan yang akan kita lalui ya. 1, la'ibu, bermain-main. Walahu, bersenda gurau. Wazinatun, dan perhiasan-perhiasan. Watafakhurum bainakum, saling berbangga-bangga di antara kalian. Watakathurun, dan saling berlomba untuk memperbanyak, saling berlomba untuk nomor 1. Jadi 5 dibayangkan kehidupan kita itu. Jadi kita yang sudah menjalani hidup ini, punya pengalaman, akan terasa bagaimana kita menjalani kehidupan ini ya. Dari masa anak-anak, masa remaja ya, masa dewasa, masa tua ya, masa bersemangat, berlomba-lomba mencari kehidupan dunia. Ini dia terasa kita, apakah kita dalam hati kita sudah menjalaninya dengan baik ya, dengan baik terus menerus. Apa ada peningkatan dalam kebaikan itu, terus meningkat. Apakah kita dalam episode itu terjadi hal-hal yang tidak benar? Ya, nah itu yang menjadi perenungan kita. Oleh sebab itu ayat ini dilekatkan di Sabiku ayat ke-20 itu. Sabiku ayat 21 ya. Fil amwali wal aulad, dalam harta dan anak-anak. Sebagai simbol aja itu, harta dan anak-anak itu merupakan kebanggaan ya. Bisa jadi jabatan dan sebagainya. Harta dan anak-anak itu sepanjang kehidupan dunia ini ya, merupakan ukuran. Kalau dulu kan belum ada pejabat ya, belum ada kelebihan-kelebihan lain yang kelihatan diklasifikasikan ya. Maka selalu diwakili oleh bil amwal wal aulad ya. Dan semua itu, semua apa yang kita alami itu kama sali ghaisin a'jabal kuffar, seperti hujan yang mengagumkan
para petani, nabatuhu, bertanam-tanaman. Jadi sama dengan hujan, ya, bagi petani yang mengagumkan, yang menakjubkan hujan itu, karena mereka punya harapan turunnya hujan, mereka bertanam-tanam. Kalau tidak ada hujan, ya tidak menanam. Kalau kita kan di kota ini tidak pengaruh besar terhadap harapan itu, ya. Karena kehidupan kita tidak tergantung dengan alam. Tapi dulu manusia itu hidup tergantung dengan alam. Kalau saya tanya dengan keluarga di kampung, kapan nih mau nanam? Belum hujan hari ini, belum mulai hujan. Nah, itu. Ya. Kemudian summa yahiju fatarah. Kemudian tanaman itu kering. Sudah ditanam tumbuh, lama-lama kering, kuningan. Fatarau musfarra. Maka kamu lihat menguning. Summa yakunu hutama. Kemudian dia menjadi hancur. Begitulah kehidupan. Wa fil akhirati adzabun syadid. Pada akhirat nanti kamu menjumpai azab yang keras. Berarti tidak dalam melaksanakan itu yang 5 tadi, perjalanan yang 5 tadi buruk, maka kamu menghadapi azab yang keras, ya. Wa maghfiratum minallah, wa maghfiratum minallah yuwaridwan, dan ampunan dari Allah dan keridhoannya. Kunci wa maghfirat, ya, keampunan dari Allah. Wa mal hayatud dunya, dan tidak lain kehidupan dunia itu illa mata'ul ghurur, kecuali kesenangan-kesenangan yang palsu. Jadi kalau kita mau istighfar, satu ya, ingat mulai kita berbaring, katakanlah dengan berbaring dari masa kecil kita, bagaimana kehidupan kita, ya. Terus masa remaja kita, terus masa kita mulai jadi dewasa, ya. Kita ingat semua kelakuan kita, ya. Apalagi mungkin sudah saat kita bersaing. Gak usah yang tinggi-tinggi lah, bersaing mungkin sekadar sebelah toko jual nasi, kita juga jual makanan-makanan. Ada persaingan. Bagaimana kita nyikapi persaingan itu? Misalnya kan, bagaimana kita menyikapi keadaan tetangga kita. Apakah kita ikut-ikutan, misalnya tetangga kemudian beli mobil baru, rumah dipugar, ya. Apakah ada persaingan ingin nomor 1? Yang paling parah lagi, watakasur. Ini ada hubungan dengan surat At-Takasur, ya. Ini kita gali dulu, ya. Kita gali dulu kemungkinan dosa-dosa besar yang kita lakukan, ya. Dosa-dosa besar yang kita lakukan. Kita akan dapati dosa-dosa itu apabila kita diamkan, tidak peduli, katakan ngikuti orang barat saja, psikologi barat,
kalau bersalah, barat ya, psikologi barat. Walaupun mungkin kadang-kadang anak kita juga belajar psikologi, tapi tidak tahu psikologi itu bertentangan dengan agama kita. Psikologi barat itu, kalau kamu bersalah, tak usah dipikirlah, tenang-tenang sajalah, lupakanlah. Tidak akan hidup kamu berbahagia kalau masih ingat-ingat. Nah, kalau kita itu di dalam nafsu lawama, jangan sampai nafsu lawama itu kita tidak pelihara, ya. Perasaan bersalah, perasaan kurang, perasaan itu akan menumbuhkan semangat untuk istighfar, untuk bertobat perasaan itu. Jadi kalau mereka psikologi barat mengatakan berbahagialah kamu melupakan itu, kalau psikologi Islam berbahagialah kamu untuk menyadari itu, berbahagialah kamu untuk bertobat, beristighfar, dan berbahagialah kamu ketika Allah mengampuni dosa. Nah, itu beda. Kalau dua hal ini tidak bisa kita pisahkan di dalam kehidupan kita, dalam jalan kehidupan kita, dalam way of life kita, maka kita akan merusak, gitu ya. Rusak dalam arti tidak akan terasa bahwa kita itu banyak salah. Mari kita lihat surah At-Takasur. Ini penting sekali. Surah At-Takasur ini kejatuhan yang paling dahsyat, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur. Telah melalaikan kalian dari taat kepada Allah karena kesibukan, ya, karena kesibukan. Tapi kalau kesibukan itu diniatkan dalam rangka berbakti kepada Allah, beda itu. Sebagaimana saya memberikan komentar bagaimana Profesor Ahmad, ya, sibuk, ya, sebagai peneliti, dia meneliti virus-virus ini, meneliti virus-virus yang mengancam kehidupan dunia. Kemudian dia ambil satu ayat di dalam surah Al-Imran, ya, potongan ayat lah, ya, potongan ayat yang berbunyi, jadi kalau sibuk penuh arti, itu lain, ya. Bunyinya ayat kedua, faqaddarahu taqdirah. Lalu ia menetapkan ukuran dengan ukuran yang jelas. Faqaddarahu taqdirah. Ini menginspirasi Bapak Profesor Ahmad, ya. Jadi dia itu, saya hanya baca tulisan. Dia itu seorang doktor, selesai di Amerika, kemudian postdoc-nya di Amerika. Jadi ada doktor, sekolah lagi, postdoc namanya, di atas doktor, karena ada satu program. Jadi orang yang luar biasa sebetulnya, ya, orang yang betul-betul bekerja. Mungkin, ya, dia nggak banyak waktu zikir dalam arti formal, kan? Kalau kita ini zikir astagfirullah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, zikir. Dia meliti, tapi karena penelitian yang dilakukan oleh beliau itu didasari oleh ini, katanya, ayat ini, potongan ayat ini yang menggerakkan hatiku selama ini untuk melakukan penelitian, ya. Jadi luar biasa orang yang bergerak
di dalam penelitian, tapi berdasarkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang itu insya Allah akan diberi nur, cahaya oleh Allah. Mungkin dia tidak terlalu sering ke majelis taklim dan sebagainya, karena penelitian itu memerlukan konsentrasi, ya, konsentrasi. Nah, ini berbahagia kalau orang seperti itu, kesibukan seperti itu, ya. Jadi kesibukan apapun boleh kita sibuk, harus ditanamkan niat. Nah, niat itu sebaiknya kalau tidak karena Al-Quran, ada suatu aktivitas yang didasari Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW. Jadi selama kita sibuk itu, selama itu kita beribadah. Selama kita sibuk itu, selama itu dianggap zikir, ya. Insya Allah kita menjadi orang-orang seperti itu, ya. Hatta zultumul maqabir, sampai kalian mendatangi, masuk ke dalam kubur, baru berhenti. Jadi ada pesan Rasulullah SAW, hadisnya, tua tidak ada umur tua, istilahnya gitu, ya. Tidak ada yang tua itu. Kalau ketuaan itu, kalau tua itu berisi dengan angan-angan. Jadi kalau orang tua, walaupun tua, sebetulnya dia tidak tua, karena di dalam kehidupannya diisi dengan angan-angan, angan-angan yang duniawi, gitu. Nanti kalau kita lihat orang yang tua, ya, yang lupa dengan kehidupan akhirat itu, ya masih muda. Kata Rasulullah itu tidak tua, tidak ada yang tua gitu dalam hal angan-angan dunia, gitu, ya. Kalla saufa ta'lamun, janganlah seperti itu, ya. Nanti kamu akan tahu. Kalla saufa ta'lamun, dua kali ini. Summa kalla saufa ta'lamun. Ini kalau seperti ini penting, artinya kalau sampai diulang dua kali ini, kalimatnya sama, ya, janganlah begitu, ya, kita nanti kamu kelak akan tahu gitu, ya, bahwa itu akan merugikan dirimu sendiri, gitu, ya. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin, jangan begitu, pasti, ya, sekiranya kamu tidak paham, kamu akan tahu. Ilmal yakin, maksudnya di sini ayat ini, kalla lau ta'lamuna ilmal yakin, cukuplah dengan pengetahuan ilmu sajalah, dengan ilmu yakinlah, dengan ilmu maksudnya, gitu, ya. Saya ilustrasikan, ya. Seandainya kita ke hutan, ya, ke hutan, kita kan orang yang tidak paham, ya, masuk hutan terus bersama-sama orang yang paham. Orang yang paham itu mengatakan, wah, itu ada auman, apa istilahnya, macan itu mengaum, kan? Menurut dia itu macan itu, kita menjauh. Nah, jadi tahu itu macan, bagi dia itu ilmu yakin. Dengan ilmu dia yakin. Tapi karena kita tidak tahu, mau lihat betul apa itu macan. Nah, bahaya itu. Apa itu macan? Bahaya itu, ya. Artinya kalau lihat betul, kita tidak yakin dengan ilmu, jadi tidak yakin dengan ilmu yakin, tapi harus ainul yakin, itu celaka, ya. Maka
la tarawunnal jahim. Kalau begitu kamu sudah di neraka, ya. La tarawunnal jahim, maka kalian akan melihat neraka, ya. Summa la tarawunnaha 'ainal yakin. Kemudian pasti kalian melihatnya dengan mata yang yakin. Jadi kalau di dunia ini peringatan-peringatan pada hal-hal yang memburuk yang akan kita alami, kita kan tidak tahu saat ini. Memang kita masih terbatas. Kata kemarin kan diilustrasikan seperti anak masih dalam kandungan, diceritakan yang macam-macam dulu yang nggak bisa, ya. Tapi kita harus yakin. Gitu. Sebetulnya dalam perjalanan itu, kalau kita sanggup mengembangkan akal pikiran kita, ya tentu keyakinan ada. Ya. Seperti ya kita saat ini ya, semakin hari semakin tidak berdaya, semakin tua, itu membuat kita lebih yakin bahwa kita akan menghadapi kematian. Summa la tarawun summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Dan kemudian kalian benar-benar akan ditanya pada hari itu semua, ya, tentang nikmat-nikmat di dunia ini. Nah, mudah-mudahan tergambar oleh kita bisa meraba berapa besar nikmat yang diberikan Allah kepada kita, ya. Berapa besar nikmat Allah diberikan kepada kita yang harus kita pertanggungjawabkan. Sudah tentu kita tidak akan mampu kita untuk betul-betul mempertanggungjawabkan semua nikmat yang diberikan kepada kita. Maka tidak ada jalan lain kita mohon ampun, ya. Nah, nanti kita mulai mohon ampun itu istighfar, ya, istighfar. Jadi kehidupan dunia itu tergambar oleh kita bagaimana kehidupan itu merupakan nikmat yang diberikan Allah kepada kita, dan nikmat itu harus kita pertanggungjawabkan. Ya Allah, mudah-mudahan kita bisa mempertanggungjawabkan, dan sudah pasti yakin sulit kita pertanggungjawabkan kecuali kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat pelajaran daripada Nabi Adam, ya, ketika dia berdosa, ya. Yang selalu kita baca doanya itu Rabbana di surah Al-A'raf halaman 153 surah Al-A'raf. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jadi istighfar itu merupakan zikir, ya. Jadi kalau membedakan orang yang baca istighfar dengan beristighfar, ya kan? Atau orang yang membaca alhamdulillah dengan mengucapkan puji kepada Allah, ya. Astagfirullah sampai beribuan kali. Saya kira jauh lebih baik kita baca istighfar dengan pelan, dengan menempuh, ya, mengingat segala persoalan kita, segala kekeliruan kita, gitu. Sehingga waktu kecil, misalnya sederhana saja, ya, waktu kecil kita yang sudah ada catatan, ya, masa kita mulai remaja lah, sudah ada catatan kesalahan-kesalahan. Mungkin dulu, ya, kita pernah nakal bersama teman-teman, makan kue
dua bilang satu saja, ya kan? Kenakalan anak-anak lah. Jadi Rabbana zalamna anfusana. Jadi ada kesadaran bahwa kita menzalimi diri. Wa illam taghfir lana, dan jika tidak diampuni bagi kami dan tidak disayangi kami, nah itu ya. Ada perasaan kita harap Allah itu memberikan rahmat kepada kita. Wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzalimi. Wa illam taghfir lana, kalau seandainya tidak diampuni dan tidak dirahmati, wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dengan ada nun dua itu taukid namanya. Sungguh kalau tidak diampuni dan diberikan rahmat, maka kami sungguh menjadi orang yang rugi. Nah, ada yang rugi ini masuk neraka. Ya. Saya kira itu saja pembukaannya, merupakan lapisan yang kita harus pahami. Nanti banyak pernik-perniknya dalam istighfar itu ya. Mudah-mudahan kita semakin hari semakin baik pengetahuannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.